Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan melanjutkan dari video lanjutan project yang pada sebelumnya, yang mana pada sebelumnya kita telah membuat sebuah alat untuk penyiraman tanaman secara otomatis yang bisa kita kontrol menggunakan handphone Android kita. Nah, jadi hari ini adalah video yang lanjutannya, yang mana pada hari ini kita akan membuat sebuah alat untuk mengukur tingkat kelembapan tanah dari tanaman yang sudah kita tanam tersebut, ya. Nah, jadi untuk alatnya kita masih menggunakan alat yang sama, ya, di mana di sini kita menggunakan sebuah perangkat MCU ya, sebagai perangkat IoT-nya. Kemudian kita akan menggunakan sebuah sensor soil, di mana soil sensor ini merupakan sebuah sensor yang bisa mengukur tingkat kelembapan ataupun keringnya tanah tersebut, ya, tanah yang telah kita tanami tersebut. Ya, kemudian kita akan membuat aplikasi monitoringnya yang tentunya nanti akan kita hubungkan ke platform TeamSpeak, ya. Nah, jadi aplikasi Android ini adalah aplikasi yang bisa kita lihat ya berapa nilai kelembapannya. Yang tentunya kita akan membuatnya menggunakan aplikasi MIT Apps Inventor, ya. Nah, jadi nanti ya kita bisa memantau apakah tanah tersebut, ya, ataupun kelembapan dari tanah tersebut dalam keadaan yang lembab ataupun dalam keadaan yang kering. Nah, baiklah, langsung saja saksikan video berikut ini. Nah, jadi ini adalah alatnya. Ya, ini adalah sensor soil monitor, ya, untuk sensor ataupun sensor kelembapannya yang kita hubungkan ke Node MCU. Ya, seperti di perancangan alat nanti teman-teman bisa lihat setelah video ini. Ya, kita menghubungkan pin analognya, ya, A0-nya ke pin A0 di Node MCU ini, ya. Nah, kemudian untuk VCC dan JND kita juga cocokkan, ya, VCC yang ini ke pin JND ini, ya. Cuman di sini inisialnya adalah G, ya, dan 3 volt, ya, 3 volt untuk file untuk pin VCC dari sensor ini, dan JND ke pin G, ya, di Node MCU. Nah, sekarang kondisinya kan stabil. Nah, sekarang kita taruh di tanah yang kering, ya, kita taruh di tanah yang kering karena sebelah yang tadi sudah saya isi air. Ya. Ya, kita taruh pin ini, ya, di tanah yang kering. Nah, kondisinya masih tetap datar, ya, stabil, ya. Kita taruh di sini. Sekarang kita isi air, ya. Kita isi air di tanahnya. Nah, sekarang grafiknya sudah turun, ya. Nah, berarti sudah terrespon. Nah, berarti sensornya sudah bekerja. Sekarang kita lihat nilainya. Ini kita tutup ya. Nilainya 366, ya. Aplikasi Android, ya. Kita buka ini untuk aplikasi Androidnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan adalah tampilan dari aplikasi Androidnya, ya, dan ini adalah tampilan dari TeamSpeak-nya. Nah, berarti sensor ini bekerja dengan baik dan sesuai nilai dari TeamSpeak ini ke nilai aplikasi Androidnya, ya, 3,7. Kita tarik
kita refresh. 3,7 307 ya, sorry. Nah, sekarang nilai di Android berubah jadi 300. Kita coba lihat di sini, TeamSpeak juga berubah 300. Nah, sekarang kita kembali 391. Ini intervalnya tadi kita bikin intervalnya 15 second ya. Jadi setiap 15 detik dia akan berubah-ubah terus. Atau ini teman-teman bisa refresh. Di sini refresh untuk lihat hasilnya. Ini 389, ini adalah tingkat kelembapannya dari sensor ini. Nanti kalau untuk ngecek koneksinya itu bisa di sini, bisa di serial monitornya ya, maka dia sudah terhubung ke platform TeamSpeak atau tidak. Oh, ini tip on. Nah, ini maka dia sudah terkoneksi atau belum. Nah, baiklah, kita akan lanjut ya ke video tutorialnya. Nah, jadi langkah yang pertama kita akan masuk ke perancangan alatnya terlebih dahulu. Yang mana di sini kita akan merancangnya menggunakan sebuah aplikasi FitSync ya, supaya lebih paham ya. Nah, di sini terdapat sebuah soil moisture ya, sensor ataupun sensor untuk mengukur kelembapan dari tanahnya. Dan ini adalah modul tambahannya ya. Jadi kita akan hubungkan dia ke sebuah modul Node MCU. Kita akan cari FitSync dari Node MCU nya ESP8266 ya. Main, ini dia, kita taruh di sini. Nah, jadi untuk pinnya ya, tentunya kita akan menggunakan pin analog ini ya, kita hubungkan ke pin A0. Untuk warna terserah ya, contohnya warna kehidupan green lah ya. Nah, kalau ini JND kita taruh di pin JND pada Node MCU ya, ataupun pin groundnya ya. Untuk catu daya positif dan negatif, ini negatif, kita kasih black ya. Kemudian VCC kita taruh di pin, bisa di pin bisa juga di pin V ya, bisa juga di 3 volt ya, terserah kita ya. Contohnya kita taruh, kalau saya gunakan yang 3 volt saja ya, karena mensupport kok ya sensor ini, modul ini ke 3 volt ya. Berarti warnanya adalah red ya, ataupun merah. Sudah jadi ya. Untuk perancangan alatnya cukup sederhana. Kalau kalian tidak mau menggunakan kabel ini USB ini, kalian bisa tambahkan baterai ya. Kita cari baterai. Mana dia baterai?
Oh, ini baterai ya. Nah, kita bisa juga tambahkan baterai karena dia akan real time kan. Nah, berarti kita taruh baterai ini ke G ND. Kalau kalian menggunakan ESP32 nanti bisa disesuaikan juga, sama saja ya. Pin yang digunakan mungkin inisialnya saja dibedakan ya. Jadi kalau ini kan JND kan biasanya G itu. Kemudian untuk positif kita taruh di pin ya. Kalau VV biasanya mana dia? VV ini VU ya. Biasanya VV itu untuk 5 volt. Kalau pin ini bebas, tegangan di atas 5 volt juga bisa. Ya biasanya kalau saya gunakan itu kalau nggak baterai 9 volt itu saya gunakan lithium. Biasanya lithium ya. Lithium itu kan mAh yang besar. Ya seperti ini ya. Ini adalah rancangan pada perangkaian alatnya. Kita save, kita export image PNG. Nanti akan saya lampirkan di link deskripsi. Kita tulis di sini kelembapan IoT. Oke, kalau ini sudah jadi perancangan alatnya, berarti alatnya sudah dirangkai dan dipasang baterai. Sekarang kita akan masuk ke penguploadan. Jadi sebelum kita masuk ke penguploadan coding, itu tentunya kita akan menghubungkannya nantinya ya ke platform TeamSpeak. Berarti kita harus bikin dulu ya file untuk menampilkan hasilnya ke TeamSpeak ya. Berarti kita harus bikin dulu channel TeamSpeak-nya. Ya, masuk login ke teamspeak.com. Internetnya lemot ya. Kita coba ganti internet. Sebentar. Kita coba pakai hotspot handphone saja internetnya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari teamspeak.com. Nanti teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Ini karena saya sudah daftar dan sudah login, ya pasti teman-teman sudah tahu cara mendaftarnya. Ya, jadi klik channel, nanti ya teman-teman klik channel, lalu klik my channel. Ya. Kemudian klik new channel. Nah, tulis di sini kalau kemana pompa air IoT ya. Sekarang kita tulis di sini kelembapan tanah ya. Tanah. Jadi nama file satunya apa? File satunya berarti kelembapan ya. Untuk file database semua nggak perlu disetting, biarkan saja itu, klik save. Oke. Nah, sekarang kan kelembapan ini masih dalam field chart ya, yang artinya grafik ya, turun naik gitu. Nah, sekarang kita tambah satu lagi, add widget untuk numerik ataupun digital ya, untuk menampilkan digitalnya. Next. Ini interval kecepatannya 15 sekon nggak apa-apa ya, atau mau cepat lagi
ya nggak apa-apa, 15 sekon, 10 sekon, itu terserah. Yang kita ingin tampilkan adalah field 1, namanya apa tadi, namanya kelembapan ya. Klik create. Nah, maka akan muncul di sini hasil kelembapan. Karena belum muncul, sensornya belum kita coding, berarti belum muncul ya, field value unenable ya. Berarti kita klik di sini FAK untuk kita masukkan ke coding. Ini adalah coding yang sudah dirancang ya. Ini dia secara kombinasi analog menampilkan value-nya di sini nanti ya. Di sini nanti ya. Nah, kita kembali ke FAK, kita lihat di sini. Ini adalah nama WiFi kita dan ini adalah nama password WiFi kita. Ini adalah nama host ya, FAK TeamSpeak ya. Kemudian ini URID FAK kita ambil dari sini, URID API key, copy, kita taruh di sini, blok, kita taruh, paste ya. Sensor secara begin biarkan saja ya, kecepatannya 11.500. Kemudian ini hanya menampilkan secara print saja ketika dia terkoneksi. Untuk proses looping ini adalah di pin A0 ya, seperti yang di ini perancangan alat. Nah, ya, ini di pin A0, kemudian port 80 ini ya, URL-nya kita ambil yang di sini, yang paling atas. Kita klik, kita blok sampai ini karena nilainya 0 ya, nilai awal. Nah, kita masukkan di sini ya, supaya dia update berapa nilainya nanti, biarkan saja dia 0 ya, dia akan menulis sendiri. Kemudian fit 1 sudah, value oke. Sekarang kita upload ya. Node MCU pilih 1.0 port 5, kemudian kita klik upload ya. Sambil menunggu proses uploadnya, ini agak lumayan ya, beberapa sekon juga, beberapa detik juga yang akan kita tunggu. Berarti kita akan masuk ke perancangan aplikasi Androidnya ya. Berarti kita gunakan apa tadi, MIT Apps Inventor ya sebagai websitenya ya. Login MIT Apps Inventor. Klik create apps. Telkomsel agak lemot ya malam ini karena musim hujan. Klik create apps ya. Ini untuk pancingan aja nih. Klik start new project ya. Berarti di sini namanya adalah apa? Kelembapan ya. Kelembapan IoT. Klik OK ya. Nah, maka akan muncul tampilan screen ataupun layar awal dari
aplikasi Android yang akan kita bikin ya. Di sini ada untuk user interface, banyak komponen di sini, dan ini adalah rincian dari komponennya. Ada itu about screen, namanya ya, nama screennya, warna screennya bisa kita atur di sini. Warna kehidupan kita kasih warna hijau. Atau bisa juga kita defaultkan saja ya. Nama screen juga bisa kita tulis di sini. Kita klik ya, kita cari nama screen, contohnya nama YouTube saya .com /c/burman ya. Nah, setelah itu ya, kita akan tambahkan apa sajakah yang kita butuhkan. Nah, untuk perancangan ini, yang pertama ya, tentunya yang kita butuhkan itu hanya dua, yaitu S1 saja, yaitu label. Ya, label inilah nanti akan digunakan untuk menampilkan hasil dari monitoringnya. Nah, untuk biar lebih cantik, sebelum kita masuk ke label, kita masuk ke layout, kita pilih horizontal arrangement ya, arrangement ya, one. Kita pilih di sini fill ya, supaya dia memanjang. Kemudian kita masuk ke label lagi, kita tulis ya, kita taruh dia di atas lah ya, di atas, berarti kalau di tengah ini, kalau di tengah width automatic kalau dia di tengah, di mana dia setting. Nah, ini ya, center nggak bisa juga. Margin, font interface, bold, warnanya warna merah saja ya. Kita tulis di sini kelembapan tanah ya, kelembapan tanah. Nah, kemudian kita tambah label satu lagi. Inilah, ini kita rubah nih. Sebenarnya kita bisa atur ya pixelnya berapa di sini. Kita otomatiskan saja kelembapan tanah, dan ini adalah untuk kita menampilkan hasilnya nanti ya, hasil dari monitoringnya ya. Nanti dia akan otomatis berubah nih ya, menjadi digital, angka digital, hasil monitoring. Ya, fonts, ukuran fonts kita kasih 20 lah ya, biar kelihatan. Nah, yang ini juga kita kasih 20 biar kelihatan angkanya ataupun hasilnya. Ini vertikal, horizontal, oh berarti gimana supaya bagus hasilnya? Ini kita taruh di sinilah ya. Ini center ini center 1. Yang ini kita hapus, kita delete aja.
vertikal, ini kita center, ini kita taruh di sini. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke codingnya, ya. Ini kita bolkan, kita masuk ke coding block. Berarti tadi yang akan kita tampilkan adalah label 1, ya. Kita mengklik block, lalu kita sorry ya, kita masuk ke koneksi. Setelah kita nyusun ini, kita akan masuk ke connectivity. Ya, connectivity yang akan kita gunakan adalah web. Ya, kita taruh di sini. Kemudian sensor, kita cari clock untuk kecepatan intervalnya. Biarkan saja default. Kita klik block, lalu kita masukkan kode bloknya, ya. Nah, untuk kode blok ini, yes, yang pertama kita akan masuk ke sensornya, ya. Kita klik when, ya, kita klik when clock ini. Untuk kecepatan sensornya itu clock 1, karena ini clock 1. Kemudian kita pergi ke web, ya. Nah, web di sini kita akan when, ya, when kapan web 1 ini bekerja sensornya. Kita taruh di sini. Sorry, bukan ini yang kedua, ya. Berarti kita isi dulu yang ke sini, ya. Berarti kita masuk ke web juga, cuman kita akan set URL-nya. Nah, kita akan set URL-nya dulu, ya. Berarti kita cari set web 1 ini URL, ya, kita taruh di sini. Kemudian kita taruh link yang ini, ya, link yang 2 ini, ya, channel feed pada bagian fill 2, ya. Kenapa pada bagian fill 2? Ya, kenapa tadi kan di sini, ya, fill 1 gitu, ya. Kenapa fill 2? Karena kita akan ambil yang digitalnya, bukan yang analog chartnya, tetapi kita ambil yang ini, yang 2-nya, ya, kelembapannya yang kita ambil. Ya, berarti kelembapan ini ada di fill 1, ya. Fill 1, bukan fill 2. Nanti kalau nggak bisa baru kita mainkan yang fill 2, ini fill 1. Berarti kita ambil fill 1, ya, fill 1 API key fill 1 di sini kita blok, kita copy, ya. Sorry, ini ya fill 1, ya. Nah, fill 1, ya. Kalau ini bukan nih, kalau ini untuk Johnson, kita blok yang ini, kita copy, kita taruh di sini, ya. Untuk naruh di sini itu kita klik tag, lalu kita masuk ke ini, lalu kita paste. Nilainya bagaimana? Nilainya itu bisa dihapus. Kalau nggak bisa, nanti baru kita masukkan nilai yang 2 ini. Ya, ini untuk percobaan. Nanti kalau teman-teman nggak bisa bikin, ya. Ini karena dia kosong, ya, karena kita hanya memonitoring. Ya, makanya kita hapus saja nilainya. Nilai 2 ini. Tapi kalau nggak bisa, baru kita pakai, teman-teman nanti bisa pakai yang ini, nilai 2 ini. Ya. Biasanya dihapus, ya. Karena kita hanya mengambil dari Johnson ini. Nah, kemudian, ya, setelah ini kita masukkan, ya, kita akhiri dengan memanggil web 1 tadi. Berarti mendapatkan, ya, get, ya. Berarti kita masukkan di sini
ini ya, kalau web 1 get ini kita taruh di bawah. Nah kemudian baru kita masuk ke sini ya, untuk when timeout-nya ya, web 1 timeout-nya ya. Berarti label yang kita pakai label mana tadi, label 1 ya. Nah berarti kita setkan label 1 ini ya, taruh di sini untuk itemnya, untuk memilih item ini, item sebagai itemnya ya. Berarti kita pilih label 1 lagi, coba kita cari list ya, list item ya, untuk memilih dia sebagai list, untuk memilih dia sebagai item gitu ya. Berarti kita cari inilah ya, ini karena dia sebagai indeks ya, indeks, kalau indeks itu berandanya. Nah contohnya seperti itulah. Kita kasih nomor ya, karena kita pakai nomor 2 berarti kita masuk di sini. Ini ya, ini sebentar, ini kan nomor 2 nih, ini kan nomor 1, ini kan nomor 2. Nah, berarti kita masuk di sini nomor 2. Nah, kita duplikat aja, kita duplikat. Kenapa kita bikin seperti ini ya, karena saya bikin kemarin hanya 1 itu nggak masuk, nggak nyambung ya, makanya saya bikin sampai 3 ya, supaya dia terhubung ya. Ini kita coba lihat yang ketiga, untuk update status. Kita kasih nomor 3 ya, ini biarkan aja ya. Kita akhiri dengan value. Berarti kalau value di directory, kita masuk ke get value lah ya, get value untuk directory ya. Kita paste ya, kemudian kita coba get fetch-nya ya, ataupun memanggil fetch-nya ya. Berarti kita tulis saja di sini fetch, f e d s ya. Kemudian kita panggil lagi web 1-nya, web 1 Johnson ya kan, Johnson ya, Johnson ya, web 1 Johnson. Kita cari di sini web 1 Johnson yang inilah ya, di kode ini ya, kita masuk di sini ya. Di kode join text ya, kita masukkan prosedur. Prosedur berarti get ya, get. Nah prosedur berarti URL ya. Kalau nggak ada URL itu bisa repost content ya, masa nggak ada, biasanya ada di sini repost content. Coba lihat di sini. Ini udah betul. Jika tidak terdeteksi, tidak mendukung, berarti not found. Kalau ini biasanya repost content ini ada. Oke, nggak apa-apa ya, kita coba aja ya. Nanti kalau teman-teman ada di sini tulisannya repost content, itu
silakan dicoba. Kalau enggak nanti saya kasih lah, saya kasih 2 file IA-nya ataupun file mentah aplikasinya, nanti silakan di project, lalu import IA-nya, nanti saya kasih satu yang ini URL, satu yang reverse content, nanti saya apakan ya. Setelah ini sudah jadi, nanti teman-teman bisa mempercantiknya. Nanti yang mana yang bisa dipakai, nanti silakan dipakai. Yang mana yang cantiknya ya kita percantikkannya, bisa nanti bisa kalian tambahkan di sini ya, wallpaper ya ataupun background ya, ya, karena ini adalah sambungan kemarin. Nggak apa-apa lah, tambah background baru lah, background pohon, bunga ya. Nah, enter. Tanaman ya, tanaman. Ya. Ini. Langsung save aja. Picture, replace. Ini bisa dimasukkan screen, upload, guys, download picture. Cari background yang akan kita masukkan tadi. Ini bunga ya, pohon ya, pohon kehidupan contoh. Nggak bisa ini ya, sorry. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Sekian, terima kasih untuk tutorial hari ini, sampai di sini saja. Ya, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di pertemuan ataupun video selanjutnya.